Buruh kembali menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 9 Desember 2025. Dalam aksi kali ini, buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang naik menjadi 5,7 juta rupiah. Buruh menuntut UMP Jakarta semestinya naik menjadi 5,8 juta rupiah. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, kenaikan UMP Jakarta 5,7 juta rupiah dinilai tak masuk akal dan kurang layak karena berada di bawah angka kebutuhan hidup layak atau KHL. Pekerja di Jakarta harus nombok karena UMP 2026 lebih rendah dengan besaran nilai KHL yang ditetapkan. Adapun besaran KHL yakni sebesar Rp5.898.511. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan bisa mempertimbangkan kembali keresahan para buruh di Jakarta dan meminta untuk merevisi besaran UMP 2026. Selain menuntut kenaikan UMP Jakarta yang dinilai masih rendah, buruh juga meminta kepada Pramono agar upah minimum sektoral provinsi atau UMSP Jakarta 2026 segera ditetapkan di mana nilai yang diharapkan yakni sekurang-kurangnya 5% di atas KHL yang ditetapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan ketentuan baru tentang penjualan surat utang negara dengan cara pengumpulan pemesanan di pasar perdana domestik. Dalam PMK 94 tahun 2025, Purbaya menyatukan sekaligus ketentuan penjualan atau penerbitan surat utang negara atau SUN, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam penjualan SUN, PMK terbaru ini juga mengatur caranya dilakukan dengan pengumpulan pemesanan. Penjualan dengan cara pengumpulan pemesanan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan menentukan bentuk SUN, struktur produk SUN, sasaran investor, pemesanan pembelian, serta ketentuan dan persyaratan SUN yang diterbitkan. Penjualan SUN ini dapat dibantu oleh mitra distribusi yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan fintech, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. Dalam PMK 94 2025, Purbaya juga mensyaratkan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra distribusi harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti menyampaikan pendaftaran menjadi mitra distribusi sesuai dengan kemampuan layanan sarana atau media elektronik. Secara keseluruhan, PMK ini juga menetapkan bahwa seluruh hasil penerbitan SUN dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, serta segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan SUN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital terkumpul Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025. Jumlah itu berasal dari beberapa sektor usaha. Adapun rinciannya berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah atau pajak SIPP sebesar Rp3,94 triliun. Khusus PPN PMSE sampai November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Terdapat 3 penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI Opco LLC. Namun bersamaan dengan itu, terdapat 1 pencabutan data pemungut PPN PMSE yakni Amazon Service Europe. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan Indonesia akan berhenti dari ketergantungan impor bahan bakar minyak khususnya jenis solar pada April 2026 mendatang. Hal itu karena dipicu mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan milik PT Pertamina Persero di Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laude Sulaiman mengatakan, kebijakan penghentian impor solar akan berlaku menyeluruh, termasuk bagi badan usaha swasta yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari luar negeri. Proyek RDMP Balikpapan ini direncanakan akan diresmikan pada Januari 2026.
Namun untuk menghentikan impor BBM solar, menurutnya dibutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. Dengan demikian, impor solar diperkirakan baru bisa terrealisasi pada April 2026. Menurut Laude, penghentian impor solar dilakukan lantaran kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi. Sementara untuk impor BBM jenis lain seperti bensin masih tetap dilakukan lantaran kemampuan kilang nasional belum mencukupi. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman total 165 tahun penjara meski hanya harus menjalani 15 tahun bui atas kasus korupsi One Malaysia Development Berhad. Selain itu, Najib juga dihukum denda 11,4 miliar ringgit atau sekitar 47,4 triliun rupiah. Pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman total 165 tahun penjara atas 25 dakwaan dalam kasus 1MDB. Pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman total 165 tahun penjara atas 25 dakwaan dalam kasus 1MDB. Najib dijatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk masing-masing dari 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan setelah dinyatakan bersalah. Hakim Colin Lawrence Sequeira menyatakan semua hukuman penjara dijalankan secara bersamaan, yang artinya Najib harus menjalani hukuman selama 15 tahun. Najib juga diperintahkan untuk membayar sejumlah uang yang dapat dipulihkan sebesar 2,8 miliar ringgit atau sekitar 8,6 triliun rupiah. Jika tidak, Najib akan menghadapi hukuman penjara tambahan selama 270 bulan. Hakim Sequeira mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan semua faktor yang meringankan dari pihak pembela dan faktor yang memberatkan dari pihak penuntut. Najib telah menjalani hukuman penjara di penjara Kajang sejak 23 Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah karena menggalapkan dana SRC Internasional sebesar 42 juta ringgit. Menurut Dewan Pengampunan, Najib diperkirakan akan bebas pada 23 Agustus 2028.